gelap, menembus gelap. Ganda Vyuha itu adalah teks utama yang digunakan untuk Borobudur. Atau mungkin kita bisa bilang ukiran Borobudur ini salah satu teks utama yang berkaitan adalah yang namanya Ganda Vyuha Sutra. Ganda Vyuha ini dari Avatamsaka Sutra. Ganda Vyuha itu menggambarkan seseorang kayak katanya bukan peziarah, katanya ya, seorang spiritual seeker ya, bernama Sudana. Sudana ini artinya great wealth, good wealth. Sudana ini berguru kepada 50 lebih guru, 52 guru, dan setiap kali pertanyaannya yang sama. Sudana ini bertanya kepada guru ini, apa yang harus saya lakukan untuk mencapai penggugahan ini, gimana sih caranya? Terus sama si guru ini diterangkan, terus berpindah ke guru yang berikutnya lagi. Dikasih referensi, kalau kamu mau belajar, kamu ketemuilah orang yang ini, temuilah orang yang ada di selatan bernama ini, terus ditanya pertanyaan sama dan seterusnya. Cuman istilahnya juga nggak pas kalau dibilang guru. Mungkin mitra handal, bisa dibilang mitra handal ya. Dan ini gurunya bukan semuanya biksu. Sudana ini gurunya macam-macam, ada tukang ikan, ada tukang parfum, ada saudagar, ada biksunya, ada penghibur. Wanita penghiburnya ada loh. Ada nih di ukir. Maka itu artinya apa sih sebenarnya? Kita nih bisa belajar dari siapapun. Kalau kita punya sikap yang rendah hati, kita nih bisa belajar dari apapun, dari siapapun. Dari sinar matahari, dari tetesan air mata, dari suara apa, itu semua bisa jadi pelajaran. Bahasa Tibet ini ada istilahnya kadam. Ini kan di sini ada lamrim kelas kan ya. Di lamrim kelas ada yang namanya kadampa. Kadampa ini, kadam itu artinya sebenarnya di mana kita ambil sepucuk kertas pun, misalnya ketemu sepucuk sobekan koran di atas lantai, kita baca itu jadi teaching. Ini arti kadam. Ya, karena hati kita begitu bajik, pikiran kita begitu, wawasan kita itu begitu pas, sehingga apapun bisa jadi ajaran. Nah ini Sudana pas bab paling terakhir yang bab 55 nih dari Ganda Vyuha ini ketemu dengan Samantabhadra. Dan Samantabhadra mengajarkan ada 10 jenis tekad seorang bodhisattva ya. Tekad yang pertama ini yang namanya namo atau memang dijelaskan itu prostration, cuman artinya menghormati sebenarnya, tekad menghormati semua Buddha dan bodhisattva. Ini kata namaskara ini dari kata namo ini ya. Kita benar-benar respect, ada rasa hormat. Dan tadi mungkin kita udah bahas ya, dengan kita adanya rasa hormat, rasa apresiasi, rasa menghargai, ini muncul aspirasi you want to be like that ya. Kalau kita gini loh ya, kalau kita nih baca misalnya, ini contoh aja deh, kita baca buku tentang buku kesehatan gitu ya. Saya suka baca buku misalnya dari Andrew Weil. Saya ada satu buku tentang kesehatan jantung karena ayah saya ini ada jantungnya, ada kondisi jantung lah ya. Kalau saya hanya baca bukunya itu tentang heart health, ya udah menarik. Cuman begitu saya tahu latar belakang dari Andrew Weil ini, betapa luar biasanya dia. Ini baca bukunya beda loh. Karena kamu tahu ditulis oleh ahli kedokteran yang luar biasa. Bacanya lebih semangat. Kayaknya lebih berbobot, lebih masuk akal dan lebih mudah diresapi. Kalau kita baca buku dari Buddha, dari sutra, kalau kita benar-benar menghormati para Buddha, tekadnya mereka dan seterusnya, itu benar-benar baca suta itu bicara ke kita loh. Benar-benar kayak bicara ke hati kita. Kita benar bisa sampai tergerak hati kita. Jadi bukannya asal baca, oh ya saya udah tahu, tapi you really moved karena ada rasa, ada hormat, rasa hormat yang mendalam. Maka itu kalau di tradisi misalnya Maitreya, di mana yang ada mereka baca Namo Amitabha ya, Namo Amitabha, atau yang tradisi Maitreya itu
memang Buddhism nggak sebatas itu, cuman manfaatnya mungkin di situ karena keyakinannya makin kuat, rasa apresiasinya makin kuat juga. Sehingga nanti kalau baca ajaran ini ada kebajikannya juga. Jadi ini yang pertama, ya. Yang kedua ini praising the Buddhas and the Bodhisattvas. Praising ini artinya praise, memuji. Bukannya para Buddha tuh mau dipuji ya. Cuman memuji itu karena dengan sendirinya kalau kita terkagum dengan seorang tokoh kan dengan sendiri kita rasanya pingin muji kan. And you want to be like that. Ini pranidhana yang kedua. Ya. Yang ketiga ini melakukan persembahan kepada para Buddha, para Bodhisattva. Melakukan persembahan ini bukan hanya kayak meletakkan bunga atau cuman persembahan itu kan ada banyak ya. Cuman terutama kita bisa mempersembahkan kebajikan. Misalnya hari ini kita melakukan suatu kebajikan, kita berbuat baik, kita nolongin orang, terus nanti di depan altar kita bisa duduk, kita bisa doa ke Buddha, kita bisa bilang, Buddha, saya ada laporan nih hari ini nih. Today I help this person, you know. Ini sebagai kayak persembahan ke Buddha. Atau misalnya teman-teman di sini yang selama bertahun-tahun ada teman-teman di sini melakukan terjemahan sutra selama bertahun-tahun gitu ya. Ini juga persembahan yang luar biasa sekali. Ya, ini is really amazing. Dan juga teman-teman yang selalu organizing Dhamma Talk di Prasada Jinara kita atau panitia di sini itu juga it's a fantastic offering. Kita bisa melakukan, bisa jadikan itu sebagai persembahan. Ya. Jadi itu yang ketiga tuh persembahan. Yang keempat itu yang namanya saya nggak tahu bahasa ini, bukan pengakuan, cuman pengakuan dalam arti kata sering memang disebut mengakui karma negatif gitu ya. Tapi bukannya merasa guilty. Tapi ini penting sekali buat menjernihkan hati kita. Itu kita mengakui. Kalau kita memang pernah bikin perbuatan yang negatif, sengaja maupun tidak disengaja, diketahui maupun tidak diketahui, atau mungkin karena lagi marah, atau lagi cemburu, atau lagi pikirannya lagi nggak benar, terus kita melakukan tindakan negatif. Ya. Kalau kita nggak mengakuinya, ini akan membebani kita. Jadi kita semua ini kan pasti pernah berbuat salah kan. Ya, ini yang orang Kristen bilang sin, you know, dosa. Tapi konsepnya ini beda kalau di Buddhism. Karena di Buddhism kita mengakui, and you feel sorry about it. Kita menyesalinya. Bukannya guilty, cuman kita menyesalinya, kita ngaku nih di depan Buddha, atau di depan guru kita, atau di depan teman yang sangat kita percayai. Benar-benar kita ngaku dari dalam hati dan kita merasa, oke, saya berbuat salah, saya ngaku. Cuman ada 4 faktor nih, ya. Pertama, jadi ngaku dulu nih, ya. Ini yang benar-benar dari hati, bukannya hanya ya udahlah, saya memang salah lah gitu ya. Itu bukan, ya. Misalnya orang Jawa bilang gimana, ngaku untuk menang gitu, cuman tetap di dalam hati carpe dewe gitu. Kan ada, saya lupa ibu saya suka ngomong tuh bahasa Jawanya, bukannya daripada ribut ya udah deh gua ngaku gitu ya. Not like that. Tapi benar-benar menyadari kita pernah berbuat sesuatu yang negatif dan kita tahu bahwa itu akan membawa dampak negatif ke diri kita sendiri dari segi karma gitu ya. Dari segi karma itu akan membawa karma efek yang negatif ke kita. Nah, ini sekaligus cara mempurifikasi karma. Di Buddha Dharma nih diajarin cara mempurifikasi karma. Jadi karma tuh nggak harus seluruhnya itu matang secara dahsyat dan kita harus ngalamin semuanya. Cuman ada cara-cara yang Buddha ajarkan untuk mempurifikasi. Ya. Terutama kalau kebajikan itu dikatakan dengan sendirinya bodhicitta gitu ya.
bodhicitta itu akan mempurifikasi banyak sekali karma negatif. Karena apa? Karena dengan mood yang positif, dengan suasana hati yang bajik, karma negatif nggak bisa muncul. Kalaupun muncul juga nggak apa-apa. Anyway, apa hubungannya dengan purifikasi karma? Kalau karma kita suasana hatinya negatif, yang terjadi apa? Mobil gua ditabrak, ini orang gimana, ini memang kurang ajar, ini mata kamu di mana dan seterusnya, maaf itu, ya. Yang ada negatif. Cuman if you have a positive frame of mind, ya udah, sekarang tabrakan bisa diapain? Ada asuransi nggak? Udah, finish, right? Mobilnya tadinya tetap rusak, cuman bisa dibenerin sekarang. Karma negatif sama. Kalau mateng di suasana hati yang negatif, mertua kita ngomel-ngomel nih misalnya, suasana hati negatif, yang ada apa? Tetap marah balik, pingin balas, pingin apa? Coba suasana hati kita positif, kita berpikir, ya namanya mertua juga pingin didengerin, mungkin dia hanya juga pingin cerita, ya udah nggak apa-apa, kamu dengerin, dia ngomong apa kamu dengerin. Efeknya seperti apa? Karma negatif nggak itu? Mateng? Enggak, mana mungkin bisa mateng karma negatifnya. Yang ada malah apa? Kamu dengerin, kebajikan lagi yang ada, kasih kesempatan dengerin, ya. Memberi waktu tuh juga termasuk salah satu bentuk kemurahan hati. Ini Om Salim, my teacher, juga pernah bilang bahwa kalau bisa bermurah hati dengan waktu juga. Ya, kalau bisa udah tidurnya aja dikurangin gitu. Cuman ini loh, mempurifikasi karma dengan kita ini suasana hati yang positif, karma negatifnya dengan tersendirinya terpurifikasi dengan sendirinya. Matang pun kita bisa hadapin, bisa dihadapi, ya. Nah, terus kita membuat, selain itu tadi ya, kita membuat janji nggak mengulangnya lagi. Misalnya tadinya kita bunuh binatang atau makan kepiting hidup atau makan apa, udang mabok atau kepiting mabok atau kucing goreng atau apa gitu ya, misalnya. Sekarang dibalik, sekarang kita nyelamatin binatang, ya. Kita tadinya suka bunuh kecoa, bunuh serangga, bunuh nyamuk, bunuh lalat, mungkin masih, ya, mungkin masih, yes, pakai raket listrik ke sambar geledek nyamuknya, maybe. Ini sekarang dibalik. Nah, ini purifikasi, ya. Nah, yang berikutnya itu yang namanya pranidhana mudita, ya. Kita nih belajar untuk ikut senang. Kalau orang lain senang, kita ikut senang aja. Kalau ada orang jatuh cinta, ya udah, nggak usah cemburu, kita ikut senang aja. Jarang loh di dunia ini orang bisa jatuh cinta, kan? Banyak yang berantakan pernikahan. Kalau ada orang senang jatuh cinta, udahlah ikut senang. Ngapain kita komentar negatif terus bilang, iya tapi kan dia gini ya, tapi kan dia korupsi. Nggak usah lah, ikut senang aja, ya. Ini dikatakan 10% kita dapat kalau kita ikut senang. Kita lihat Bante melakukan function hari ini, kan ada function ya. Teman saya ada yang nggak ikut ke sini karena ada function, ikut senang aja. You know, it's very nice. Kita lihat pemerintahan Indonesia maju, ikut senang, gitu ya. Ini rejoicing. Dan juga bermudita, ikut gembira atas usahanya kita sendiri. Ini penting sekali. You do your best and be happy with that, ya. Berusaha sebaik mungkin dan kita happy, nggak usah lihat hasilnya. Yang penting kita udah berusaha, kita happy, kita sudah berusaha, right? Ini penting sekali nih, kita nih celebrate, kita nih merayakan, punya jiwa merayakan usaha-usaha kita, you know, be happy. Kalau kita udah berbuat baik, be happy about it. Hari ini kita kesini ke ruangan ini juga nggak ada satu orang pun di sini pingin jadi orang jahat, kan? Kan semua kita pingin jadi orang lebih baik. Maka itu udah happy aja. Hari ini kesini kita ikut happy, ya. Kita membiasakan diri selalu ikut senang, ya. Nah, pranidhana yang berikutnya adalah memohon ajaran. Ini juga penting sekali. Di dalam hati itu kita selalu memohon supaya ketemu ajaran. Ini kita menanam benih untuk memahami ajaran. Kalau enggak, nanti kita bisa ikut teaching dimanapun, cuman nggak ngerti-ngerti gitu loh.
Kalau enggak cuman mangut-mangut pulang gitu loh. Ya, cuman dengan kita nih benar-benar mengetahui betapa berharganya ajaran ini, dan kita benar-benar di dalam hati itu memohon sekali untuk supaya bisa memahami ini, dan memohon ajaran ke guru-guru kita, ke Bante, ke bahkan ke kalau ke para kalyana mitra atau mitra handal, itu termasuk juga kita menanam sebabnya, ya, memohon, untuk memohon. Yang berikutnya, kalau memohon umur panjang ini memang kalau di Samanta Bhattacharya yang di Tibetan itu ada di versi Tibet, di mana kita memohon agar para guru, jadi kita basically kayak berdoa gitu ya, berharap bahwa semua itu orang yang bermanfaat di dunia ini berumur panjang, supaya dokter yang lihai itu berumur panjang, supaya para guru-guru itu sehat, supaya pemerintahan ini diurus dengan baik, dan para leadernya itu juga berumur panjang, ya. Semua itu termasuk itu juga. Tapi di sini terutama memohon umur panjang dikatakan guru-guru kita, ya, yang ada sekarang ini. Nah, ini dengan memohon itu kita menanam benih supaya kita selalu akan melihat guru kita. Kita sering ini take for granted, menganggap enteng, wah memang udah biasa ketemu Bante, ketemu guru itu biasa, ketemu ajaran tuh biasa aja, padahal it's not biasa. It's luar biasa loh, kita bisa ketemu ajaran Buddha Dharma ini sesuatu yang luar biasa, langka sekali, ya. Nah, yang berikutnya ini yang tadi kita udah bahas sebenarnya, tekad untuk selalu belajar dari para Buddha, para Bodhisattva. Jadi kita nih kalau bisa ada jiwa pembelajar terus, ya. Kita selalu nggak pernah merasa puas dengan pembelajaran. We keep learning, study, learning. Dan salah satu, secara saintifik, hal yang paling efektif untuk belajar, tahu nggak apa? Mengajar. Ini salah satu cara yang paling efektif. Jadi sebenarnya tanggung jawab kita juga di sini, setelah kita belajar itu you teach it to other people. So kita jadi tetap belajar terus. Ini penting banget, kita punya jiwa pembelajar, ya. You keep learning. Dan manusia ini, otak manusia itu senang belajar loh. Kita nih sebenarnya senang belajar. Kita semua itu di dalam hati itu senang belajar. Jadi Dalai Lama bilang belajar nggak harus selalu belajar Dharma, belajar sesuatu yang bermanfaat, ya. And then you can help others. Kalau kita semakin tahu banyak, kita semakin bisa bantu orang lain. Nah, yang berikutnya nih, tekad yang namanya selalu selaras dengan para makhluk. Always in harmony with sentient being. Ini tekad yang berikutnya. Jadi kita ini punya tekad untuk selalu bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri dalam kondisi apapun. Orangnya seperti apa, kita bisa menyesuaikan diri gitu loh, ya. Jadi kita nggak harus seluruh dunia itu ngikutin cara pandang kita, ngikutin cara kita. Kita kan sering mikir gitu kan. Tapi justru sekarang dibalik. Kita lagi makan di warteg, ya udah kita jadi kayak mereka juga. Ngomongnya juga tentang hal yang sederhana, sesuatu yang bermanfaat. Terus kalau kita lagi ada meeting bisnis atau lagi ketemu sama orang, I don't know, di tempat pekerjaan, kita bisa punya kapasitas untuk menempatkan diri sehingga bermanfaat buat orang-orang. Ini juga satu skill, ya, untuk selalu harmonis dengan para makhluk. Intinya sih cuma satu loh sebenarnya. Intinya di dalam hati itu ingin memberi manfaat ke siapapun yang kita ketemu. Dengan sendirinya pasti kita akan harmonious, ya, akan harmonis dengan orang lain. Jadi ini lawan kebalikan dari cari ribut, bikin kubu, terus nyalain orang lain, terus ya udah kamu sama saya aja, kamu jauhin dia memang jahat gitu ya. Bikin bukannya merukunkan, cuman bikin perpecahan seperti itu. Ini kebalikannya, ya. Kalau kita ini selaras dengan makhluk hidup lain, dengan manusia maupun makhluk lain, kita nih bisa bantu banyak banget orang, ya. Kita bisa keberadaan kita nih sangat bermanfaat.
kita bisa bantu.